warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Seksi Kurikulum Madrasah Aliyah Subdit Kurikulum dan Evaluasi Dirjen KSKK Kemenag RI, yang terhormat Bapak Dr. Suwardi, yang terhormat Kasih Kursis Dikmat Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Ibu Anita Estarmini MHum, yang juga kita hormati Bapak Ahmad Mustaqim SEK SAGMA selaku Kepala Mantik Sleman, yang kami hormati pula Bapak Arsoyo MPD Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Sleman Yogyakarta, dan yang kami hormati pula Bapak Trianto MPD Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Sleman. Tak lupa pada seluruh Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini maupun di virtual meeting, mudah-mudahan semuanya kita diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, Bapak Ibu, mari kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini atas izinnya semata kita bisa hadir di ruangan AFA Mantika Sleman ini, atau hadir di virtual room Mantika Sleman dalam rangka menghadiri acara penerimaan SK Madrasah Akademik pada Mantika Sleman dan MTS 6 Sleman. Insya Allah mudah-mudahan dengan acara ini kita sekalian nanti semakin terlecut, termotivasi untuk mengkualitaskan madrasah, wabil khusus madrasah terpadu yang ada di komplek Pelatih Sleman ini. Salawat dan salam kita aturkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudahan tercurah limpahkan pula pada keluarga beliau, para sahabat, wabil khusus kita semua mudah-mudahan kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Ibu Anita, beserta rombongan semuanya sehat walafiat dan tetap puasa insya Allah. Nah, hari ini kita puasa masuk hari ke berapa Bapak Ibu? 16 ya? 16. Bentar lagi lebaran Bapak Ibu sekalian. Ya, karena Bapak Ibu kalau ingat lebaran kan berarti bentar lagi dapat THR. Senang kan gitu. Baik Bapak Ibu, di acara ini kita nyantai. Kita akan mengikuti acara penerimaan SK sekaligus nanti pembinaan buat seluruh ASN termasuk juga guru GTT dan PTT di lingkungan madrasah terpadu ini melalui ruangan ini sekaligus melalui virtual meeting di tempat masing-masing. Izinkan saya hari ini untuk menyampaikan urutan acara kita pada hari ini. Insya Allah diawali dengan pembukaan tentu, dilanjutkan nanti dengan sambutan selamat datang dari Bapak Kepala Mantika Sleman, dilanjutkan dengan acara inti yang pertama, penerimaan SK Madrasah Akademik, dilanjutkan dengan pembinaan, kemudian acara yang kelima lain-lain, dan diakhiri dengan acara penutup. Demikian ringkasnya acara yang akan kita lalui hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, dalam suasana Ramadan. Mari kita buka
acara kita ini bersama-sama dengan membaca Ummul Kitab. Dari Shalihat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan acara kita, madrasah kita semuanya. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu pada acara yang kedua, yaitu sambutan selamat datang. Insya Allah pada kesempatan ini akan diwakili oleh Kepala Mantika Sleman Yogyakarta yang terhormat Bapak Ahmad Mustaqim SAG MA. Monggo pada yang terhormat Bapak Ahmad Mustaqim disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Kasih Kurikulum Madrasah Aliyah Subjid KSKK Bapak Dr. Suwardi, yang saya hormati Ibu Kasih Proses, Ibu Anita Sdani Enggo, dan Bapak yang satu yang direktur Pak Salapura. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah 1 Sleman Negeri 1 Sleman, Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Sleman, dan saya menika ingkang MTS, menika ingkang syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan limpah rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat hadir di ruang acara ini, khususnya yang hadir dan 3 ruang di sebelah utara dan selatan. Bapak ini zoomnya yang untuk rumah 3 ini ada 3 ruang, 3 ruang dari 4 ruang dengan ini. Kemudian untuk Bapak Ibu guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Sleman juga ikut Zoom juga. Kemudian di Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Sleman juga ikut Zoom. Jadi insya-Allah Bapak Ibu guru seluruhnya di 3 madrasah ini ikut pembinaan ini insya-Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang menyampaikan Pak Trianto dan Pak Syasoyo mewakili pulau Pak, mewakili 3 kepala. Yang pertama, selamat datang pada Bapak Suwardi dan Ismail serta Bu Anita yang hadir di ruang ini dalam rangka untuk penerimaan SK Madrasah Akademik dan pembinaan dari Bapak Dr. Suwardi. Merujuk kepada MA 184 tahun 2019 terkait dengan tipologi madrasah, ada akademik, kemudian ada reguler, ada madrasah lulus keterampilan, ada madrasah keagamaan. Nah, salah satu dari itu Mandika dan MTS 6 ini memilih untuk yang tipe madrasah akademik, dan alhamdulillah kemarin SK sudah di-share kepada kami melalui WA, dan insya Allah hari ini akan diberikan dari kami. Nah, kita syukuri. Nah, kemudian yang kedua, karena kita ini madrasah satu, kalau bilang komplek itu kayaknya hanya satu pertukuan. Ya, ada Min 1 Sleman, MTS 6 Sleman, dan Mandika Sleman. Nah, ini harapan kita adalah menjadi madrasah yang terpadu. DH terpadu Pak, bukan terpadu. Terpadu mawar. Nah, ini harapan kita
barangkali nanti minta arahan kemudian pembinaan dari Bapak Dr. Sugandi supaya bagaimana mungkin ada contoh madrasah yang lain yang satu wilayah ini dari LA barangkali sampai LA sehingga nanti kita ini bisa bersama-sama, tidak hanya bersama-sama dalam satu wilayah ini, tetapi barangkali nanti bisa diformat seperti apa, ada program sehingga kita bisa bareng-bareng. Andaikan misalnya, ayo doling mono bareng-bareng, min 1, min 6 dan min 3 misalnya. Nah ini mohon arahan dan pembinaan terkait dengan ini, mudah-mudahan program pemerintah khususnya yang di Kementerian Agama di madrasah ini bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira demikian. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang hadir melalui Zoom bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Terus terang Pak, di hari ini ada 4 kegiatan yang dari pusat semua. Nah, di Madura ini ada dari Pendis terkait dengan pendampingan pengelolaan aset madrasah, BMN dan sebagainya. Kemudian dari Pendis juga terkait dengan Smart DJA, anggaran. Kemudian dari Irjen. Kemudian hari ini dari KSKK. Misalnya kurikulum jadi 4. Jadi terakhir saya nanti duduk bersama-sama semuanya dari Kementerian Agama. Oke, saya kira demikian. Selamat kepada Bapak Ibu Guru untuk bisa mengikuti pembinaan ini baik dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Sleman, Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Sleman dan Madrasah Negeri 3 Sleman untuk bisa mengikuti pembinaan ini sampai akhir harapan kami sehingga informasinya tidak terputus dari Bapak Dr. Sugandi dan juga nanti dari Bu Anita. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Madrasah, Bapak Mustaqim yang telah mewakili Bapak Kepala Madrasah yang telah memberikan sambutan dan ucapan selamat datang untuk para narasumber pada kesempatan siang hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ini acara berikutnya, yaitu penyerahan SK pada MAN 3 Sleman dan MTSN 6 Sleman SK Madrasah Akademik. Untuk itu dimohon berkenan Yosewu dengan hormat monggo Bapak Kepala 3 Sleman dan Bapak Kepala MTS 6 untuk dan mohon berkenan Bapak Dr. Sugandi dan Bu. Jadi karena dari KSKK sudah diserahkan kepada kami. Oh iya, sudah disaksikan. Oke, Matur suwun. Saya buka supaya terbaca. Masuk Pak Mustaqim sama Pak Hasyan akhirnya ke sini. Biasanya moto dari sini backgroundnya jamaah. Backgroundnya jamaah. Jadi kami serahkan kepada Pak saya itu. Dilaksanakan dengan baik dan mampu meningkatkan mutu madrasah menuju madrasah kelas dunia. Amin. Tiga Jerman, alhamdulillah ini mulai prestasi, mulai Amin, amin. Internasional kelas dunia. Bismillah, semoga ini amanah ini bisa dilaksanakan. Amin, amin. Dan selanjutnya Bapak Kepala Madrasah, Pak Arsai juga menghadap ke audien. Pak Wati kan buat ini di samping. Enggak. Ya, enggak.
Selamat ya. Kalau sakit namanya itu sakit. Bu Nita dulu. Ya, saya pengantar sebentar. Monggo dilanjutkan dengan pengantar pembinaan dari Ibu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami hormati Bapak Dr. Kasih MA, Kasih Kurikulum di Direktorat KSKK. Yang kami hormati Pak Sofa, tim pengembang kurikulum dari KSKK. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah, Mensatu Sleman, MTS 6 Sleman, Man 3 Sleman, Bapak Ibu keluarga besar Madrasah Terpadu Daerah Istimewa Yogyakarta, di semua yang baik di ruangan ini maupun yang di masing-masing. Alhamdulillah rasa syukur tiada hingga hari ini kami bisa silaturahim di sini dalam rangka bersama-sama meningkatkan mutu madrasah, terutama di madrasah ketiga madrasah ini dan madrasah di daerah istimewa Yogyakarta. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Pak Wati maupun Pak Soma. Bapak Ibu, saya kenalkan dulu, barangkali ada yang belum tahu ini Bu Anita dengan bapak-bapak siapa. Ini di sebelah kiri saya Bapak Dr. Suwardi. Kalau namanya saya yakin sudah cukup terkenal karena pakai masker, jadi lupa kalau ini Bapak Kumis. Sudah dibuka sekarang, karena nggak tahu siapa. Beliau adalah kasih MA kurikulum evaluasi di Direktorat KSKK. Dan sebelah kanan saya Pak Sofwan. Jadi kanan kiri saya dan ini tengah adalah tim yang tidak pernah tinggal di rumah. Bisa dihitung lebih banyak di luar rumahnya daripada di rumahnya. Beliau adalah tim pengembang kurikulum di Direktorat KSKK, bahkan juga dan di GTK seperti kami. Dan ini nanti alhamdulillah kita kehadiran beliau ini sungguh luar biasa karena kami mohonkan kepada Pak Dr. Suwati untuk menyampaikan arahan pembinaan kepada kami supaya kami benar-benar mampu mewujudkan impian untuk menuju madrasah yang bermartabat, madrasah kelas dunia. Dan kami mohon kepada mumpung beliau juga di sini segala informasi terbaru termasuk assessment untuk memberikan satu informasi yang barangkali nanti melalui ini mempunyai gambaran yang jelas apa yang perencanaan yang harus dilakukan. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan Pak Wati bahwa ini adalah kompleks madrasah yang 3 madrasah MTS dan MAN. Alhamdulillah dalam satu halaman yang ini bahkan satu pintu, insya Allah satu visi, satu hati dan satu impian yang sama untuk mewujudkan madrasah yang hebat bermartabat dunia. Untuk itu mohon maafnya dan kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Wati dulu untuk menyampaikan. Maaf ini karena sedikit ekonomi. Ini sama Pak, kalau sudah menuju madrasah yang bermartabat itu siap sibuk, siap capek, semua waktunya untuk madrasah, termasuk Bapak Ibu semuanya. Saya yakin kalau sudah siap menjadi madrasah hebat, Bapak Ibu siap capek. Seperti Pak Sofat ini siap untuk tidak di rumah. Jadi insya Allah kita punya impian yang luar biasa. Insya Allah pada ketika sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini Bapak Ibu ini adalah Bapak Ibu yang terpilih. Terima kasih waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung. Enggak, Pak. Jauh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah, la haula wala quwwata illa billah. Ini buka sedikit sakit ya? Sakit Pak, enggak. Biar kelihatan aslinya Pak. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, karunia-Nya hari kita semua dalam keadaan sehat. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, memberkahi kita dan menjaga kita, menjauhkan kita dari segala macam penyakit, termasuk menjauhkan kita dari virus corona atau COVID-19 yang sedang mewabah dunia. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita aturkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, dan semoga syafaat beliau akan sampai kepada seluruh umatnya yang se-Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya hormati Bu Kasih, guru-guru, pada panel pembicaraan utama daerah istimewa Yogyakarta, Pak Kepala Mandika Sleman, Pak Kepala MTSN 6 Sleman, Pak Kepala MIN 1 Sleman, Pak Wakil Kepala Madrasah, Bapak Ibu guru di 3 madrasah mulai dari MIN 1 MTSN 6 dan Mandika Sleman yang dirahmati Allah. Saya menyampaikan terima kasih atas waktunya hari ini saya bisa bertemu dengan semua. Saya sudah mendengar nama besar dari 3 madrasah ini sudah lama. Jadi saya dulu kan pernah jadi guru di Masjid Gorontalo tahun 97, kemudian pernah juga jadi kepala di sana mulai dari tahun 2008 sampai 2012. Kemudian pindah menjadi kepala di Masjid Serpong 2012 sampai 2014 akhir ya. Kemudian ke Direktorat PSKK Madrasah, jadi pasti guru dan evaluasi dengan madrasah ya. Nama besar dari madrasah yang ada di lingkungan ini sudah saya kenal jauh hari. Dulu namanya Mayuga, saya ini ya, Mayuga, Yogyakarta 3 ya. Masih dikenal seperti itu ya, Mayuga, pokoknya 3 Sleman ya. Karena sesuai dengan PM 90 tahun 2013 bahwa penamaan madrasah itu jenjangnya kemudian nomor berapa baru diikuti dengan nama kabupaten kota. Kira begitu, karena ini ada di Kabupaten Sleman, mau nggak mau jenjangnya adalah madrasah Sleman, kemudian nomor urutnya 3, kemudian diikuti Kabupaten Sleman. Itu ya, kemudian saya juga sudah mendengar bagaimana kiprah dari MTS Negeri 6 Sleman ya. Saya mendengarnya tentunya dari prestasi-prestasi yang baik oleh madrasah itu dari MTS juga, begitu juga dari MIN 1 Sleman. Beberapa waktu yang lalu, sekitar 2 bulan yang lalu, Bapak Ibu kami mengadakan kegiatan di Jakarta. Kemudian saya ketemu Bu Kasih. Saya tanya-tanya Bu Kasih, madrasah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini ada nggak yang satu kompleks, satu lingkungan atau satu kampus, ya satu lokasi itu ada beberapa madrasah. Lalu sampai ada di Sleman itu, yaitu MAN 3, MTSN 6, kemudian MIN 1. Dan saya sampaikan kira-kira kalau dikembangkan di madrasah terpadu itu bagaimana prospeknya, karena itu salah satu model layanan pendidikan yang sangat baik itu madrasah terpadu. Jadi apa itu madrasah terpadu yang sudah kita kenal itu selama ini adalah yang ada di Jawa Timur, di MAN apa itu dulu MAN 3
SCSN 1, Min 1, dan RA. Jadi dalam satu lingkungan itu paling timur itu adalah Rodotul Atfal, kemudian baratnya itu Min 1, baratnya itu adalah MTSN 1, baratnya yang paling barat itu adalah Man 2 Kota Malang. Itu satu lingkungan, jalannya satu itu jalan Bandung. Pintu masuknya sendiri-sendiri, tetapi di madrasah itu enggak punya pagar. Jadi pagar pembatas antara MAN, MTSN, Min, RA kagak ada di dalam, tapi pagar di luar aja. Pagar di luar itu jadi satu warnanya sama lagi, warnanya sama. Masing-masing punya pintu gerbang. Beliau sampaikan, wah insya Allah bisa. Nanti coba dong cerita gimana pengembangan madrasah terpadu. Iyalah nanti insya Allah kalau ada waktu saya cerita. Ya. Oke. Bapak Ibu, hari ini saya akan ngobrol dengan kami, sharing kira-kira begitu ya. Kalau pembinaan kayaknya berat. Pembinaan itu berat, ya. Saya sharing saja. Ya. Bagaimana mewujudkan madrasah itu? Ya, melalui implementasi KM 184 tahun 2009. Kita tahu bersama bahwa Kementerian Agama ya sejak tahun 2015 itu punya program namanya diversifikasi madrasah yang diwujudkan dalam bentuk peraturan Menteri Agama nomor 60 tahun 2016. Itu ada di sana satu klausul tentang diversifikasi madrasah atau keanekaragaman unggulan madrasah. Ya, disebut di sana ada madrasah Arabi, kemudian madrasah program keagamaan, madrasah plus keterampilan atau keterampilan, kemudian madrasah vokasi atau kejuruan, madrasah riset dan lain sebagainya. Ya, itu sudah di PMA nomor 60 tahun 2015 atau 16 ya, mohon maaf kalau salah ya, 2015. Dilanjutkan lagi dengan adanya PM itu, maka kurikulum di madrasah juga harus menyesuaikan dengan diversifikasi tadi itu. Selama ini yang kita miliki adalah kurikulum madrasah itu KM 165. Ya, KM 165 tahun 2013 itu tentang kurikulum madrasah. Mulai dari strukturnya, dari MI seperti apa, MTS apa, seperti aliyah dan lain sebagainya itu ada di sana. Namun demikian Bapak Ibu, dengan KM 165, ya, inovasi-inovasi kreativitas yang dilakukan di madrasah itu belum begitu bisa luar biasa karena memang belum ada klausul-klausul yang memperkenankan madrasah itu punya struktur berbeda antara satu dengan yang lain. Madrasah punya program-program berbeda antara satu dengan yang lain. Kalau di KM 165 struktur kurikulum itu sama, MI itu seluruh Indonesia sama, kan gitu. MTS sama seluruh Indonesia, aliyah sama seluruh Indonesia. Oleh karena itu, mulai tahun 2017, 2018 ya, dan terakhir 2019 kami mengumpulkanlah madrasah-madrasah yang bagus, yang punya inovasi-inovasi dan punya program-program unggulan. Kami kumpulkan nih kepala-kepala madrasah untuk sharing beberapa kali pertemuan, termasuk kepala MTSN 3, MTSN 6 saat itu masih Pak Hadi ya, Aziz. Kemudian ada lagi dari Gunung Kidul, ada lagi dari Kulon Progo, Anita sendiri waktu itu masih diri, ada yang punya program-program inovasi itu. Kita dengarkan sharing. Ada madrasah yang punya program inovasi unik. Salah satunya saya mau cerita nih latar belakangnya kenapa KM 184 itu ada. Ya. Ada madrasah yang punya program unggulan itu di bidang bahasa, Bapak Ibu, bidang bahasa. Jadi madrasah itu namanya Man 1 Puan Sing Rio, ya, kepala namanya Pak Yudi.
Demand satu pancing itu Pekanbaru. Jadi dari ibu kota Riau itu 12 kilo jauhnya. 12 jam, bukan 12 kilo, sorry. 12 jam, bukan padat seperti kota Jogja, tapi 12 jamnya dengan jalan yang lempengnya bebas hambatan. Apa itu mobilnya jarang-jarang, tapi itu aja 12 jam. Itu lokasi madrasah susah dengan Selat Melaka. Salah satu potensi yang ada di sana setelah beliau ini jadi kepala di sana, kalau mau dikembangkan seperti madrasah tempat beliau mengabdi sebelumnya adalah di Mandua Pekanbaru, yang unggulannya ada di bidang sains, bidang akademik atau berat. Nah, setelah sana beliau menemukanlah sumber daya manusia di sana yang potensinya bagus dikembangkan adalah tentang bahasa, karena gurunya bahasa Inggrisnya keren-keren karena sering bertemu dengan orang bahasa Mandarin pun bagus termasuk siswanya. Kemudian beliau punya program kalau begitu. Program unggulannya madrasah ini selama 3 tahun ada di madrasah itu. Dan penguatan bahasa. Apa yang dilakukan? Mereka melakukan modifikasi guru-guru. Ya, jam mata pelajaran bahasa Inggris itu yang tadinya 3 jam itu diberikan 8 jam saat itu. Ya, sebelum ada KMA 184 ini mereka sudah melakukan modifikasi. Kemudian bahasa Arab yang biasanya 4 jam di semester pertama diberikan 6 jam. Jadi bahasa Inggris 8 jam itu bukan seluruh dari semester 1 sampai semester 6, tidak. Jadi awal saja. Kenapa? Anak-anak ini kalau semester awal bahasanya bagus, kemudian bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Arabnya bagus, mau diajarkan oleh guru dengan bilingual di semester berikutnya dia akan lancar. Mau diberi kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab, anak sudah lancar dan sudah tahu maknanya. Oleh karena itu di semester pertama mereka punya program penguatan bahasa asing. Nah, sekaligus anak-anak itu juga digembleng untuk tahfidz Qur'annya. Maka programnya untuk bisa melaksanakan itu ada anak-anak di asrama. Tapi karena madrasah tidak punya asrama, asramanya kerjasama dengan penduduk sekitar. Penduduk sekitar itu jadikan tempat tinggalnya anak-anak. Ya. Pendek kata di sana sukses mirip-mirip kalau di Pare itu kampung bahasa Inggris. Tapi kalau di sana kampung bahasa Inggris atau madrasah dengan kampung itu berbahasa Inggris, bahasa Arab dan tahfidzul Quran. Jadi juga melibatkan ini ustadz-ustadz yang ada di sekitar situ, pembinaan di masjid-masjid, tapi terprogram. Karena seperti itu. Karena kalau semuanya ditampung di masjid madrasah tidak mencukupi, tapi ada kegiatan kerjasama dengan masjid yang ada di lingkungan, tetapi terprogram, ya, terprogram itu kegiatannya. Kemudian ada juga madrasah-madrasah yang punya unggulan di bidang sains. Salah satunya adalah di bidang teknologi, Madrasah Teknonatura yang ada di Depok. Madrasah Teknonatura itu membuat satu program pembelajaran namanya berbasis proyek. Jadi bukan jam pelajaran lagi, tetapi berbasis proyek. Itu namanya pembelajaran kolaboratif. Anak membuat proyek apa? Itu terdiri dari sebenarnya materi atau kadi dari beberapa mata pelajaran. Gitu ya, dan jamnya modelnya adalah kalau di istilah pendidikan kejuruan itu sistem blok. Misalkan anak belajar tentang mau bikin proyek terkaitan dengan kimia, misalkan ya tentang materi tentang kimia proyeknya itu. Proyek merancang misalkan rumah tahan gempa, contohnya aja lah. Itu kan ada unsur arsitekturnya, ada unsur kimianya, ada fisikanya, macam-macam lah. Itu bikin proyek, kemudian harus diselesaikan berapa minggu. Nah, harus diselesaikan berapa minggu. Kalau memang targetnya 2 minggu, maka 2 minggu itu anak-anak hanya belajar itu saja.
Gitu. Jadi bukan berbasis lagi jam pelajaran Senin, matematika 2 jam, Rabu, Selasa apa, bukan begitu. Tetapi dalam satu bulan sebenarnya tanggung jawab atau beban belajar mata pelajaran tadi semuanya terpenuhi. Hanya saja ada yang dijadikan satu pekan, ada yang tetap setiap harinya itu ada, misalkan PPKN gitu ya, ada dan lain sebagainya ya. Nah, ternyata juga berhasil dengan baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, dari sharing dengan madrasah-madrasah yang telah melakukan inovasi tadi, kami atau Kementerian Agama melakukan revisi KMA 165 jadilah KMA 184 tahun 2019. Isinya atau ruhnya adalah memberikan ruang inovasi dan kreasi kepada madrasah untuk memunculkan keunggulan-keunggulan yang ada di madrasah. Kira-kira begitu ya. Oke. Pak Direktur KSKK Madrasah, Bapak Dr. Haji Ahmad Umar, semenjak belum menjadi direktur itu punya semangat membangun madrasah dengan tagline-nya madrasah hebat bermartabat. Ya, saya yakin di komplek madrasah ini juga ada nih tulisan madrasah hebat bermartabat mau di mana? 3 ada nggak, Pak Haji? Ada tulisan madrasah hebat bermartabat, apa spanduk kalau ada kegiatan dan sebagainya. Apa sih sebenarnya madrasah hebat bermartabat, dan sekarang ditingkatkan madrasah hebat bermartabat berkelas dunia. Kira begitu ya. Nah, madrasah hebat bermartabat itu madrasah yang bisa mengembangkan seluruh potensi peserta didik dengan optimal. Kita tahu bahwa potensi siswa itu kan bermacam-macam, bervariasi. Ada yang potensi akademik, ada yang potensi bahasa, ada yang potensi olahraga, ada yang potensi seni, ada yang potensi mungkin informatika dan lain sebagainya. Nah, disebut hebat madrasah itu kalau potensi anak itu semuanya berkembang dengan baik atau berkembang dengan optimal, bukan hanya akademik saja, jadi bukan hanya di bidang agama saja, tapi seluruh potensi itu dapat kita kembangkan dengan baik. Dan madrasah mencapai puncak-puncak prestasinya yang dilakukan dengan cara-cara yang baik atau cara-cara yang bermanfaat. Itulah harapan kita, ya, tagline madrasah yang bermanfaat seperti itu. Kemudian menjadi berkelas dunia, harapannya bukan sekedar potensi anaknya berkembang dengan baik, madrasah berprestasi secara nasional, diharapkan madrasah juga punya prestasi secara internasional. Ya, tadi ngobrol sedikit dengan Pak Kepala, belum menyampaikan bahwa alhamdulillah madrasah ini di bidang riset, ya, anak-anak juga sudah memiliki prestasi tingkat internasional, ya. Saya sampaikan selamat dan juga penghargaan yang luar biasa atas prestasi yang diraih di 3 madrasah yang ada di sini. Untuk bisa mewujudkan madrasah yang hebat, Bapak Ibu, maka kuncinya madrasah harus dikelola secara profesional. Tidak ada kata lain tanpa dikelola secara profesional, tanpa dikelola dengan baik. Apa yang harus dikelola dengan baik? Seluruh potensinya, seluruh sumber daya yang ada di madrasah, mulai dari SDM-nya, sarana prasarana, sumber daya keuangannya, lingkungan kerja, lingkungan belajar dan sebagainya, itu semua harus dikelola dengan baik atau dikelola dengan optimal. Di samping itu, madrasah juga harus senantiasa melakukan inovasi, melakukan terobosan. Tanpa diberi kesempatan inovasi, tanpa diberi kesempatan untuk melakukan terobosan, rasanya sulit madrasah untuk maju. Kira-kira demikian. Ya, karena apa? Apa yang baik kita lakukan tahun lalu belum tentu cocok tahun sekarang. Apa yang kita anggap baik program-program tahun sekarang belum tentu cocok tahun depan, karena perkembangan dunia dan kebutuhan senantiasa berubah. Oleh karena itu harus senantiasa ada perubahan atau perbaikan berkelanjutan. Kira-kira demikian. Termasuk kurikulum, ya, kurikulum di madrasah harus senantiasa ada perubahan sesuai dengan tuntutan, cara guru mengajar dan sebagainya itu harus senantiasa diperbaiki secara berkelanjutan. Nah, untuk itu maka lahirnya KMA 184 itu. Isi apa? Isi pentingnya dari KMA 184 adalah
memberi kesempatan kepada madrasah untuk berinovasi, berkreasi. Salah satunya madrasah boleh memodifikasi kurikulum, itu boleh disesuaikan dengan visi-visi dan tujuan madrasah. Sederhananya seperti ini. Kurikulum yang operasional yang ada di madrasah itu yang sering kita sebut dengan dokumen 1. Buku dokumen 1 itu adalah kurikulum operasional yang ada di madrasah. Ketika madrasah punya program berbeda, punya program unggulan berbeda antara satu dengan yang lainnya, harusnya memang dokumen 1-nya berbeda. Ibaratkan rumah makan, gitu ya. Rumah makan nih, ada yang jualan apa di sini? Budak. Oh, misalnya budak. Ada yang juga jualan sate. Ada yang jualan gado-gado. Ketika jualannya berbeda, sama-sama namanya makanan. Tapi ketika jualannya beda, masakannya berbeda, maka resepnya harusnya berbeda. Bahan bakunya berbeda, cara masaknya berbeda, cara menyajikannya berbeda. Ketika madrasah itu memiliki program berbeda, ya, visi misi berbeda, target berbeda, maka dokumen 1-nya harusnya juga berbeda, karena ibaratkan dokumen 1 itu resepnya. Kira-kira gitu ya. Oke. Itu diakomodir di dalam KMA 184. Ya. Ketika MAN 3 Sleman, MTSS 6 Sleman ditetapkan sebagai madrasah akademik. Madrasah akademik itu apa sih? Adalah madrasah yang memiliki unggulan di bidang akademik, sains, riset, dan teknologi. Ketika sudah ditetapkan sebagai madrasah unggulan akademik seperti itu, maka tentu ya dokumen 1-nya berbeda dengan madrasah lain, ya kan? Program-programnya tentu berbeda dengan madrasah lain. Oleh karena itu dokumen 1-nya pastilah berbeda dengan madrasah lain. Jangan sampai sama. Kalau sama, masak berbeda resepnya sama. Kira-kira begitu ya. Oke. Yang berikutnya madrasah bisa memunculkan unggulan dari masing-masing madrasah sesuai dengan proyeksinya. Dan tidak kalah pentingnya, madrasah bisa melakukan pembelajaran secara kolaboratif. Ini penting sekali. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu mengajar berdasarkan mata pelajaran, maka dengan adanya KMA 184 dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan saat sekarang dan yang masa yang akan datang, anak-anak itu harus diberi bekal atau kemampuan untuk menjadi anak-anak yang nalar kritisnya, berpikir secara kritis, ya, berpikir secara kreatif, berpikir secara komunikatif dan juga kolaboratif. Maka yang paling cocok adalah pembelajarannya adalah sistem kolaboratif. Contoh misalkan, ketika membahas tentang haji, itu bukan hanya fikih saja. Kalau membahas haji, pastilah di sana akan dibahas juga tentang ekonomi. Di sana akan dibahas juga dengan hubungan masyarakat, berarti sosiologi dan lain sebagainya. Kalau misalkan KD-nya atau pokok bahasannya, gitu ya, materinya tentang membahas haji, sejogjanya itu sudut kajiannya dari beberapa mata pelajaran, bukan sekedar dari fikih saja, sehingga anak-anak memiliki kemampuan yang komprehensif. Kira-kira begitu. Nah, inilah yang kita harapkan. Jadi madrasah boleh menyelenggarakan pembelajaran dengan cara kolaboratif. Ya, oke. Selanjutnya Bapak Ibu, Kementerian Agama yang tadi sudah saya katakan mengembangkan program-program madrasah mulai dari madrasah akademik, keagamaan, kesetaraan bulan dan juga madrasah riset. Madrasah akademik itu apa sih? Yaitu madrasah yang mengembangkan keunggulan bimbingan akademik, sains, riset, dan teknologi. Ya kan? Diharapkan dari madrasah ini akan lahir calon-calon ilmuwan, alumni madrasah di masa yang akan datang, kira-kira begitu ya. Calon ilmuwan di bidang sains, di bidang riset, di bidang teknologi. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, jangan sampai kita lupa bahwa lembaga kita adalah madrasah. Madrasah itu lembaga pendidikan umum berciri khas Islam. Jangan sampai lupa, walaupun sudah jadi madrasah akademik, ya jangan sampai lupa ruh dari madrasah adalah pendidikan agama Islam. Ya, pendidikan akhlak mulia itu menjadi ruhnya, itu menjadi fondasinya. Pendidikan agama dan akhlak
mulia itu menjadi fondasi daripada pendidikan yang ada di madrasah, jangan sampai lupa ya. Oke. Yang berikutnya adalah madrasah program keagamaan. Madrasah membuat keahlian di bidang kajian keagamaan Islam atau tafakuh fiddin. Di DIY ini ada MAN 1 Jogja. MAN 1 Jogja itu ada satu kelas kalau tidak salah ya, edukasi peminatan keagamaan itu dijadikan madrasah unggulan program keagamaan. Jadi program keagamaan itu syaratnya satu, ada peminatan agamanya, kedua ada asramanya karena memang siswa harus tinggal di asrama sebelumnya, kemudian ada kiainya, ada ustadznya yang akan membimbing anak-anak di asrama karena kurikulum nasional plus ya, plusnya apa? Pada sore hari dalam hari ada kajian tafsir, ada kajian fikih, ada qiraatul kutub dan lain sebagainya ya. Itu di MA program keagamaan. Diharapkan nanti akan lahir calon-calon ulama yang akan datang, dan juga anak-anak ini diharapkan nanti melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan jurusan keagamaan agar kita tidak kehilangan calon-calon ulama atau ilmuwan di bidang agama di masa yang akan datang. Kira begitu. Jadi yang ahli sains kita siapkan, ada ahli teknologi kita siapkan, ahli agama juga kita siapkan. Nah, berikutnya adalah MA plus keterampilan, yaitu madrasah aliyah yang mengembangkan di bidang keterampilan tertentu atau vokasi. Di Jogja ini ada ada tempat ya, salah satunya adalah MAN 2 Kulon Progo. Ya, madrasah plus keterampilan ini di samping menyiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, juga siapkan anak-anak untuk bisa hidup mandiri. Siapa tahu anak untuk bisa bekerja, bisa membuka lapangan pekerjaan, bisa menjadi wirausaha dan lain sebagainya. Nah, apa kelebihan dari MA plus keterampilan dibanding dengan madrasah yang lain? Kalau MA plus keterampilan sebenarnya dia adalah madrasah pada umumnya, tetap ada peminatan IPA, IPS, bahasa agama, tapi anak-anak itu diberi plus keterampilan. Sehingga kalau misalkan anak mau melanjutkan jurusan kedokteran tetap bisa, jurusan farmasi tetap bisa, jurusan teknik juga bisa. Mau melanjutkan jurusan keterampilannya misalkan multimedia, keterampilan tata boga, ya jurusan tata boga S1 itu juga bisa. Jadi dia lebih luas. Kira begitu ya. Yang berikutnya madrasah riset adalah madrasah yang memiliki keunggulan di bidang program penelitian ilmiah yang diharapkan nanti akan lahir calon-calon peneliti muda dari madrasah. Ini program-program unggulan. Nah, di samping program-program unggulan madrasah tadi juga Kementerian Agama mengembangkan namanya madrasah terpadu. Mumpung saya di sini, saya mau cerita nih madrasah terpadu. Madrasah terpadu itu ya Bapak Ibu bukan sekedar terpadu lokasinya, tempatnya berdekatan, misalkan seperti ini MIN 1, MTSN 6 dan MAN 3, ya kan? Ini lokasinya sudah berdekatan atau terpadu. Nah, ketika lokasinya terpadu, diharapkan memang tata kelolanya juga terpadu, ya, tata kelolanya terpadu, nanti program-programnya terpadu, kebijakan terpadu, melakukan kegiatan bersama dan lain sebagainya. Ya, saya kupas satu persatu. Ya, lokasi terpadu berarti madrasah ini sudah memenuhi persyaratan kalau tempatnya berdekatan nih, ya, apalagi tadi Pak Kepala cerita pintunya dari satu nih, dari MAN sampai MTS itu pintunya satu, pintunya satu, ya. Oke, semoga-moga tidak berjubel tuh anak-anak ketika datang dan pulang, pintunya satu. Ya. Oke, keterpaduan ini memberi peluang yang sangat luar biasa, yang sangat positif Bapak Ibu. Di dalam madrasah terpadu, maka tata kelolanya diharapkan juga terpadu. Misalkan penggunaan sarana prasarana yang ada di madrasah, kalau madrasah sudah terpadu, ya, diharapkan nanti bisa bersama-sama. Contoh, mohon maaf nih, kalau saya cerita di Jalan Bandung Malang itu, aula yang paling besar itu ada di MAN 3, MAN 2 namanya, MAN 2. Sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan, gitu ya, butuh pertemuan besar, itu tempatnya di MAN 3. Jadi walaupun
MIN itu misalkan akan ada acara raker, rapat kerja internal MIN misalkan ya, itu membahas apa tentang kenaikan kelas atau mengundang orang tua siswa, kebetulan di MIN tidak punya aula, ya, itu menggunakan aulanya MAN 2, maaf. Kemudian selama ini MIN itu kan belum punya laboratorium yang representatif. Ya, MIN ini belum punya laboratorium representatif, maka laboratorium yang ada di MTS, laboratorium yang ada di MAN itu bisa digunakan untuk praktikum anak-anak MIN. Toh praktikumnya anak-anak MIN itu praktek IPA itu kan nggak tiap hari. Yang penting nanti saling koordinasi kapan kira-kira menggunakannya. Gitu? Alat bahannya ini kan sama-sama miliknya negara. Nah, hanya saja nanti bahan habis pakai ya harus bawa sendiri nih. Misalkan praktek IPA, aku perlu spiritus untuk praktek apa itu yang apa itu ada nyala apinya itu ya dan sebagainya, atau mencampur warna ya dan sebagainya. Itu bahan habis pakai harus punya sendiri, tapi alat-alatnya bisa digunakan bersama-sama. Termasuk lapangan. Jadi madrasah di Jalan Badung Malang itu, Bapak Ibu, lapangan voli itu tempatnya ada di MAN. Tapi lapangan basket itu tempatnya ada di MTS. Jadi ketika anak MTS mau voli, ya itu tempatnya pasti di lingkungan MAN. Ketika mau basket, itu anak MAN ya pergi ke lapangan basketnya MTS karena memang satu komplek dan itu tidak ada pagar. Nah itulah ya. Jadi tata kelolanya dibuat bersama-sama. Tapi sekali lagi perlu saya ingatkan bahwa madrasah negeri itu satker. Satker itu punya tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab BMN-nya, gitu kan? Tanggung jawabnya ada ini. Tanggung jawab BMN-nya tetap apa itu gedung-gedung, kemudian alat, sarana dan sebagainya tanggung jawabnya MAN. Misalkan MAN 3 ya 3, tanggung jawabnya MTS 6 ya MTS 6, tanggung jawab MIN ya MIN. Tidak mungkin lah anggaran MAN 3 untuk dipakai pemeliharaan di MIN, itu nggak mungkin karena ini satker. Satker harus terkait dengan pengelolaan keuangan itu sendiri, tetapi terkait dengan tata kelola fasilitas, penggunaan fasilitas bisa bersama. Ya. Oke, yang berikutnya program. Jadi program itu dibuat bersama-sama. Jadi di awal tahun ya mereka mengadakan raker bersama-sama, rapat kerja bersama-sama. Bisa jadi rapat kerja diawali dengan rapat kerja unsur pimpinan, kepala madrasah, kepala wakil, KTU dan orang-orang yang memang masuk dalam perencanaan program madrasah sebelum raker bersama dengan seluruh guru gitu ya, menyusun program bareng-bareng. Contohnya Bapak Ibu ini, ketika madrasah itu punya target di dalam komplek madrasah terpadu punya target, nah di madrasah terpadu diizin, ini jalan apa ini? Jalan Magelang. Ya. Madrasah terpadu daerah istimewa Yogyakarta yang terdiri dari MAN 3 Sleman, MTS 6 Sleman dan MIN 1 Sleman punya program tahfizul Quran. Nah, ini program nih. Bikin program terpadu, targetnya selama 6 tahun di MIN, kemudian ditambah 3 tahun di MTSN, ditambah 3 tahun di MAN, berarti totalnya 12 tahun. Kira-kira targetnya tahfizul Qurannya berapa sih selama 12 tahun di madrasah terpadu ini? Oke, sehingga programnya nanti di MIN itu apa itu juz berapa saja yang harus diselesaikan, dituntaskan di MIN, kemudian juz berapa di MTS, juz berapa di Aliyah, sehingga ketika anak lulus di madrasah terpadu itu nanti targetnya sekian puluh juz. Salah satunya itu. Ada keterpaduan program, salah satunya adalah karena ditetapkan madrasah akademik, maka pembinaan olimpiade, pembinaan sains sudah dimulai dari MI, pembinaan sainsnya, kemudian dilanjutkan di MTS, dilanjutkan di Aliyah,
Sehingga Bapak Ibu ini ada keberlanjutan. Apalagi tadi saya tanya kepada Bu Paksi bahwa MTS 6 dan MAN 3 ini sama-sama menyelenggarakan SKS. Di MAN juga sama, mulai dari MTS 1 dengan MAN 2 itu menyelenggarakan SKS. SKS adalah sebuah layanan pendidikan disesuaikan dengan bakat minat dan kecepatan belajar siswa. Kan begitu. Sangat memungkinkan di dalam layanan SKS itu bagi anak yang cepat belajar, dia bisa menuntaskan program-programnya lebih cepat dari temannya sehingga dia bisa lulus lebih cepat dari waktu yang ditetapkan. Misalkan MTS itu waktu yang ditetapkan kan 3 tahun. Bagi anak yang punya kecepatan lebih bisa lulus kurang dari 3 tahun, misalkan lulus 2 tahun. Nah, anak ini diharapkan nanti melanjutkannya juga madrasah aliyah yang menyelenggarakan SKS, jangan sampai melanjutkan ke madrasah yang bukan menyelenggarakan SKS, karena dia sebenarnya punya potensi. Kalau bisa diterima di MAN 3, anak-anak yang tadi lulus cepat tadi, di sini juga bisa nanti dibimbing atau dibina dengan bisa dia menyelesaikan studi dengan kemampuannya, maka anak-anak ini akan luar biasa, gitu loh. Jadi ada keterpaduan program di sana. Dan banyak lagi. Contoh olahraga. Jadi kalau misalkan olahraga andalan dari madrasah terpadu adalah pencak silat, misalkan. Sini olahraganya apa andalan? Silat ada Pak. Contohnya silat saja ya. Pencak silat, yaitu mulai dari MI, MTS, MA ada pencak silat karena anak-anak itu akan melanjutkan itu. Jadi bukan hanya akademik saja, termasuk mungkin pengembangan bakat yang lain itu juga terpadu. Kemudian ada keterpaduan kebijakan. Nah, ini yang penting nih Bapak Ibu, keterpaduan kebijakan. Salah satunya, misalkan ini saya catat adalah tentang PBDB, penerimaan peserta didik baru. Ya, mohon maaf bila salah. Setahu saya di madrasah terpadu yang ada di Malang itu kurang lebih 30% itu siswa diambil dari lingkungan terpadu itu. Jadi MTS itu akan menerima 30%-nya adalah siswa dari MIN. MAN dia akan menerima 30%-nya dari MTS. Sehingga orang tua, ketika orang tua kepengin gitu ya, karena sudah terjamin kualitasnya, mutunya, bahwa nanti lulusan dari madrasah terpadu itu hampir 100% terserap ke perguruan tinggi negeri favorit, kan begitu ya. Ketika saya punya anak, anak saya nanti kepingin melanjutkan ke perguruan tinggi A, itu biasanya dari madrasah terpadu itu banyak lulus di situ. Maka sejak MI, anak saya sudah saya masukkan ke madrasah terpadu, Pak. Walaupun cita-cita saya nanti, gitu, anak saya mau ke perguruan tinggi, contoh kalau di Malang itu mau lulus ke UNER atau Brawijaya, karena memang di situ banyak, ya di situ banyak yang lulus di kedokteran di UNER, misalkan salah satu contohnya di MAN 2. Ketika saya punya anak, anak saya nanti juga pengen punya cita-cita nih, pengen ke kedokteran, nah, berarti akan saya masukkan di MAN 2. Bagaimana bisa masuk di MAN 2? Maka sejak MI sudah saya masukkan di MIN 1. Harapannya kalau dia masuk 30 besar, dia akan nanti melintang menjadi siswa di MTS situ. Ketika dia masuk 30 besar atau 30% dari jumlah siswa itu, dia akan melenggang ke MAN. Ya, begitu. Jadi madrasah terpadu itu saling membantu dan maju bareng-bareng. Bukan sendiri-sendiri lagi, gitu. Bukan sendiri-sendiri lagi, maju bareng-bareng. Makanya salah satunya Bapak Ibu di madrasah terpadu bikin kalender saja satu. Oh, gitu ya. Jadi ada kalender itu. Kalender itu namanya kalender madrasah terpadu. Di situ gambarnya itu ada aktivitasnya MAN, ada aktivitasnya MIN, ada aktivitasnya MTS. Nah, dan di situ ditulis di dalam kalender itu program terpadunya apa saja belajar. Makanya jangan heran kalau di komplek madrasah terpadu itu ada di madrasah terpadu itu
betul-betul menjadi tumpuan harapan masyarakat. Dan PPDB-nya saja setahu saya ada empat sistem, ya. Satu PPDB untuk komplek terpadu yang 30% tadi itu. Kemudian ada PPDB jalur prestasi di luar komplek, termasuk anak yang di dalam komplek. Jadi di dalam komplek itu punya kesempatan 4 kali ikut PPDB. Anak dalam satu komplek itu. Apa? Satu, PPDB terpadu, yaitu 30%, kira-kira begitu ya. Kemudian PPDB jalur prestasi. Ya, jalur prestasi ada sendiri, ya kan? Ketika anak tidak masuk 30% tadi, masuk jalur prestasi. Atau ada PPDB reguler. Nah, gitu ya. PPDB reguler itu dari mana-mana, nanti bersaing dari SMP, dari MTS lain itu. Jadi kesempatan dalam kenapa madrasah terpadu itu di program itu, karena memang programnya sudah dirancang, ada keterpaduan, ada keberlanjutan antara dari SD sampai aliyah, gitu loh. Dan orang tua memasukkan anaknya itu sudah tahu tuh, bahwa nanti outputnya akan seperti itulah. Kira-kira anaknya seperti itu, karena jelas tuh. Sampai bikin raker juga bareng-bareng. Upacara kadang-kadang bareng, walaupun nggak setiap minggu. Mereka upacaranya sebulan 1 kali. Sebulan 1 kali bareng, kemudian pembinanya gantian. Ya, kalau cukup nih, tapi saya nggak tahu. Itu kan kalau lapangannya cukup ya dari MIN, siswa MIN, MTS, MAN, itu rapat upacara bareng. Ya, hari Senin sebulan sekali, nanti pembinanya gantian, gitu kan? Nah, pembina dari aliyah ada, pembina dari MTS ada dari MIN ada. Dan syukur-syukur pembinaan itu nggak harus dari internal madrasah. Sekali waktu pembinanya dari lain. Pernah ada pembina seorang dokter. Pembina cerita apa? Ya cerita tentang gimana dia sampai menjadi dokter, kemudian prosesnya menjadi seorang dokter seperti apa. Kadang-kadang ada tentara disuruh jadi pembina upacara nih. Karena anak-anak itu cita-citanya kan macam-macam, ya itu. Jadi sangat apa itu ya unik dan asik, kira-kira begitu ya. Oke, ini Bapak Ibu kegiatan-kegiatan bisa juga bersama-sama, itu ya. Ya kegiatan olahraga. Kadang juga senang bareng-bareng. Jadi guru itu senang bareng-bareng. Hari apa? Habis senang kalau nggak puasa itu minum teh, ada minum kacang hijau, ada minum susu gitu loh. Jadi memang dia menjadi sebuah satu keluarga besar di masyarakat. Tapi sekali lagi saya yakin komplek di MAN 3 Sleman, MTS 6 Sleman, MIN 1 Sleman ini kalau kita mulai ya kita gagas pelan-pelan, insya Allah akan bisa, dan itu akan menjadi satu daya tarik tersendiri di daerah istimewa Yogyakarta. Karena tetangga belum ada yang namanya sekolah terpadu. Oke, kita punya potensi, jangan kita biarkan potensi ini, gitu loh. Ayo kita jalani. Nah, biar enak ya, saya nanti Pak Kepala dan 3 orang kepala ditambah mungkin dari kurikulum gitu ya, atau apa. Kalau corona sudah enggak ini, tapi corona juga bisa sih nanti habis lebaran sampai pakai prokes ya, pakai protokol kesehatan, bisa silaturahim ke komplek terpadu Malang, MAN 2 Malang, MTS 1 dan MIN 1 ya. Itu diskusi aja, keren, sangat menarik. Insya Allah nanti pulang dari sana akan semakin bergairah, itu ya, ya keren. Nah Bapak Ibu, kualitas mutu madrasah ini mulai dari inputnya, proses dan outputnya. Kalau kita mau mengembangkan madrasah, maka cara berpikir kita, berpijak kita bukan dari input, tetapi dari outputnya. Ibaratkan orang masa itu, kita mau bikin gudeg rasanya ya opo. Nah, itu sudah punya bayangan tuh rasa gudegnya itu. Karena rasa gudegnya sudah kita bayangkan, Bapak Ibu, maka kita siapkan bahan bakunya atau inputnya. Nah, kalau tadi kira-kira nih output dari madrasah terpadu seperti apa? Mulai dari karakternya seperti apa, kemampuan akademiknya seperti apa, kemampuan di bidang sains seperti apa, kemampuan risetnya seperti apa, gitu.
dan lain sebagainya, tahfizul Qur'annya seperti apa, sudah kita bayangkan. Itu kita membayangkan output, ya kan? Barulah kita siapkan gimana cara merekrut siswanya, ya kan? Bagaimana menyiapkan SDM-nya, guru-gurunya, bagaimana program kita rancang, dan lain sebagainya. Selanjutnya kalau itu semua sudah siap, maka kita menyiapkan prosesnya. Bagaimana agar target tadi tercapai, output yang seperti kita cita-citakan terwujud, prosesnya harus bagaimana. Ketika mirakan orang masak itu, ketika kepingin rasa budeknya kayak gitu, maka ketika proses masaknya harus begini. Nah, gitu ya. Jadi kita beranjaknya bukan dari input. Kalau beranjak dari input, nanti begitu setiap tahun input siswanya berbeda-beda, kita terombang-ambing terus. Wah, input tahun ini kok lebih jelek dari tahun lalu. Wah, kita goyah biasanya. Nah, biar harusnya tidak berangkat dari input, tapi dari output. Kita mengharapkan seperti apa input. Kalau input tahun ini misalkan dari kemampuan ngapunten mungkin lebih di bawah sedikit dari tahun lalu, maka harus lebih giat lagi kita mengelola input ini. Itu kan begitu. Oke, untuk mencapai target yang sama. Kira-kira gitu. Nah, oke. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu semua, tapi ini saya sekilas saja. Untuk bisa membuat madrasah unggul, madrasah yang bermartabat, nomor 1 dari pengalaman saya mengelola madrasah itu yang pertama adalah membangun hati, menyatukan hati itu nomor 1. Ya, kalau hati sudah menyatu antara kepala madrasah, para wakil guru-guru, staf tata usaha dan sebagainya sudah nyatu, apapun yang menjadi impian kita, program-program kita, insya Allah bisa kita jalankan dengan baik. Tapi kalau hati belum menyatu, kadang-kadang visi yang hebat, program yang hebat, biasanya tidak bisa cepat bisa kita wujudkan. Ya kayak kalau di rumah saja lah, suami istri itu kira-kira hatinya belum nyatu. Mau liburan saja hari Minggu gitu ya. Hari Minggu mau liburan, yang satunya kepingin ke Parangtritis, yang satunya kepingin Borobudur gitu ya. Nah, 2 orang itu kalau nggak ada ngalah, belum nyatu hatinya, udah nggak jadi, udah di rumah aja. Parangtritis kagak mau, Borobudur yang satunya kagak mau, ya meneng wae yang rumah situ. Nggak ada situ ning Parangtritis, ra situ ning Borobudur. Kira-kira begitu. Tapi kalau hatinya udah menyatu, enak. Satu sebenarnya dalam hati istrinya, yuk ke Parangtritis Pak. Padahal aku kepingin ke Borobudur. Tapi karena sudah menyatu, sudah sayangnya, cintanya, yaudah ikut Bu Parangtritis. Aku juga jarang-jarang ke Parangtritis, dan kita bisa nikmati sana. Kira-kira begitu. Jadi menyatukan hati ini penting. Kemudian membuat tim yang solid. Tim yang solid itu maksud saya kalau menjadi madrasah terpadu berarti tim besar. Madrasah terpadu. Tim lebih kecil lagi adalah tim masing-masing madrasah. Lebih kecil lagi tim masing-masing unit atau bidang. Timnya kurikulum harus solid, timnya kesiswaan harus solid, timnya sarpras harus solid, timnya TU harus solid, dan sebagainya, timnya humas harus solid. Jadi tim besarnya, tim makronya adalah madrasah terpadu, tim diperkecil dari itu adalah di internal masing-masing madrasah, lebih kecil lagi adalah tim di bidang-bidang. Dan tidak kalah pentingnya kita harus membangun sistem. Kayak tadi itu tata kelola madrasah terpadu harus kita bangun itu aturan-aturan tata tertib termasuk tentang program-program ya PBDB kita musyawarahkan bareng-bareng. Kira-kira begitu ya. Ini kita membangun sistem. Kemudian membangun komitmen. Sistem yang sudah kita bangun kita buat bersama, aturan yang sudah kita buat bersama, ya, program yang sudah kita buat bersama, ayo kita jalankan bersama-sama. Itulah namanya komitmen. Komitmen itu kan sebenarnya janji setia kita. Nah, kita janji setia kita jalankan, itu namanya komitmen. Nah, tidak kalah pentingnya karena madrasah ini harus berkualitas, bentuk baik, maka membangun budaya mutu. Seluruh inovasi, seluruh program, seluruh kegiatan diarahkan untuk peningkatan mutu kualitas madrasah. Diskusi-diskusi semuanya berkaitan dengan mutu dan kualitas madrasah. Kira-kira begitu. Kita sering mengadakan pertemuan kecil, sama-sama ya urusin kurikulumnya MTS dengan Alia nanti
ngobrol sekali waktu, ya toh. Dan bagian kesiswaan juga ngobrol bareng-bareng. Kita diskusinya terkait dengan bagaimana pendekatan itu secara bersama-sama. Dan tidak kalah pentingnya membangun jejaring. Madrasah akan hebat kalau jaringnya kuat. Lebih luas jejaringnya akan lebih hebat, gitu ya. Baik di perguruan tinggi, di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang berikutnya Bapak Ibu, kita harapkan madrasah masing-masing baik MIN, MTS, MAN dan madrasah terpadu itu bisa mengembangkan kekhasan dan keunggulan masing-masing madrasah. Bisa unggulan sainsnya, bisa teknologinya, bisa risetnya, bisa robotiknya, bisa bahasa asingnya, bisa keterampilannya. Kalau ini memang keterampilan ya, tapi ini kayaknya bukan keterampilan kan. Kemudian tahfizul Qur'annya, seperti MTS 6 itu kan sudah sangat terkenal secara nasional loh. Jenengan ini sudah terkenal Pak nasional, ya. Yang dikenal adalah MTS 6. Nah, saya belum hafal jenengan, tapi MTS 6 itu ya orang kepala-kepala madrasah rata-rata ya, provinsi-provinsi lain kenal itu dengan MTS 6 program tahfizul Qur'annya. Dan DIY ini termasuk salah satu provinsi yang punya program pembinaan tahfiz yang sudah punya pembaruan tahfiz kalau nggak salah ya. Salah satu provinsi yang saya ketahui, salah satu mungkin provinsi lain ada. Jadi itu salah satu terobosan madrasah di DIY bagaimana pembinaan tahfiz Quran yang ada di madrasah di DIY itu keren. Ya. Yang berikutnya Bapak Ibu tidak kalah pentingnya kita bikin branding. Ya, branding madrasah. Apa branding madrasah? Madrasah terpadu. Gitu. Branding itu sebagai pembeda antara lembaga satu dengan lembaga yang lain dan sekaligus untuk jaminan kualitas, untuk promosi dan juga jaminan kualitas. Ketika kita sudah membranding, memproklamirkan diri sebagai madrasah terpadu DIY, ya, jaminan kualitasnya apa? Ya, kita di 3 tempat ini semuanya harus jamin kualitas sebagai madrasah terpadu. Itu tidak boleh lagi ini apa itu hanya MIN saja yang merasa terpadu, MTS saja kalian tidak bisa. Programnya harus juga terpadu. Ini branding kita sebagai madrasah terpadu, sebagai pembeda. Kalau bisa madrasah itu lakukan sesuatu yang pertama sebelum orang lain melakukan, gitu ya. Atau lakukan yang berbeda yang belum ada di tempat lain. Kalau di tempat lain sudah ada, maka semangat kita adalah kita menjadi yang terbaik. Jadi bisa melakukan yang pertama sebelum ada di tempat lain. Kayaknya di madrasah terpadu di daerah istimewa juga kan belum ada. Maka kita yang pertama melakukan itu sebagai madrasah terpadu. Kemudian berbeda, programnya berbeda apa? Karena kita program terpadu antara MI, MTS, SMA. Belum ada ini tempat lain yang punya program terpadu. Ya, dan bulan-bulan misalnya. Ya, kemudian kalau misalkan tempat lain ada, kita akan menjadi yang terbaik. Ini penting. Yang berikutnya Bapak Ibu, ini sampai jam berapa ini? Saya kalau ngomong nanti bisa sampai maghrib. Gitu. Boleh ya. Pak, boleh. Yang jelas Bapak Ibu, saya itu kan sudah terlanjur jiwa raga kita ada di madrasah. Mantap. Ampun, saya ini belum pernah sekolah di madrasah. Saya pernah masuk TK atau LA. Saya ini orang yang belum pernah sekolah di TK. Saya nggak punya itu sertifikat TK itu. Pernah jadi siswa TK 1 minggu tapi pulang karena apa? Gelut. Gelut setelah itu nggak berani masuk lagi sampai terus-terusan. Jadi di TK saya 1 minggu. Kemudian di SD negeri, kemudian di SD swasta, kemudian di SPG. S1-nya saya lupa, ya S2, S3-nya di UNJ Jakarta. Jadi belum pernah mengenyam pendidikan di madrasah, kira-kira begitu. Tapi jangan tanya rasa cinta saya kepada madrasah. Saya jadi guru paling lama di madrasah sejak tahun 96. Kan begitu toh? Jadi kepala madrasah di madrasah. Yang paling penting istri saya dapatkan ketika saya bekerja di madrasah. Dan anak-anak saya semuanya lahir di asrama madrasah. Jadi kalau sudah begitu masuk nggak cinta. Itu loh. Jadi hidup saya ini perjalanan saya di madrasah. Salah satunya Bapak Ibu, saya dulu kan pelukis ya.
pelukis. Saya sering lewat di Jogja dulu sebelum jadi guru di Matije itu. Saya ke Kalurang, ada di museumnya Avan di situ. Kemudian Sabto Hudoyo, ya, sana. Pokoknya saya sering tuh ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di sini tuh, keluyuran, gitu ya. Pekerjaannya nggak begitu jelas, gitu, waktu itu. Mulai genah itu setelah jadi guru madrasah. Mulai dapat hidayah ya Pak? Ya, alhamdulillah dapat hidayah itu sama dari guru madrasah. Maka cinta saya kepada madrasah itu jangan ditanya. Kira-kira begitu ya. Oke, lanjut sini. Itu saya intermezzo aja. Satu yang penting nanti pengelolaan SDM madrasah itu akan hebat kalau kita bisa menempatkan orang sesuai dengan kompetensinya. Maka langkah yang paling baik dilakukan adalah pemetaan kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia itu ada yang tampak kasat mata, ya, ada yang kompetensi profesional terkait dengan keilmuannya, kompetensi manajerialnya, kompetensi pedagoginya yaitu tampak ketika guru mengajar, tapi ada juga potensi orang yang tidak tampak oleh mata yang ada dalam jiwa. Contoh, semangat kerja, kreativitas orang itu nggak tampak mata, ya kan? Ketahanan kerja orang itu nggak tampak oleh mata. Maka perlu ada pemeriksaan psikologi. Pemeriksaan psikologi itu penting agar diketahui, ya, bukan untuk mengetahui aku si waras ora, bukan itu, bukan itu. Pemeriksaan psikologi itu betul-betul agar masing-masing SDM yang ada di MAN 3, MTSN 6, Min 1 itu betul luar dalam diketahui oleh pimpinan madrasah, dan pimpinan madrasah bisa menempatkan orang sesuai dengan kompetensi yang ada. Contoh, ada orang yang cerdas, IQ-nya tinggi, Bapak Ibu, kemampuan konten keilmuannya luar biasa, ngajarnya luar biasa, tetapi ketahanan kerjanya tidak bagus, rendah. Ada. Mirip-mirip kalau orang itu pelari, mohon maaf, itu pelari sprint, lari cepat. Dia hanya waktunya singkat, larinya memang cepat, tapi setelah itu dia ngos-ngosan. Nah, ada orang yang tipenya, ya, ketahanan kerjanya kayak pelari maraton dia, gitu kan? Wah, jarak jauh dia nggak ngos-ngosan. Ada, kalau istilah mobil itu ada tipe mesin diesel. Semakin hangat dia semakin kencang, semakin bagus. Itu hanya bisa diketahui dengan pemeriksaan psikologi namanya tes Pauli, tes ketahanan kerja. Bentuknya apa? Yang hitung-hitung dulu. 2 tambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 1 tambah 2 tambah ini. Terus dong, jangan menitin, didetikin, stop, lanjut, stop, lanjut, stop, lanjut. Itu untuk mengetahui tes Pauli ketahanan kerja. Semakin ditekan, gitu ya, semakin cepat orang itu tetap bisa konstan atau turun kemampuannya, atau naik turun. Nah, gitu ya. Kalau orang yang kemampuan kerja atau kemampuan kerjanya itu tidak seperti mesin diesel, dia cenderung tinggi, ya, ketahanan kerjanya itu tinggi, ngebut di awal, kemudian langsung turun, maka orang ini pasti nggak kuat kalau diajak lembur. Maka jangan heran kalau di madrasah ini ada orang yang nggak kuat lembur. Tapi ada orang yang kuat lembur berhari-hari, ada, karena tipenya mesin diesel dia, ya gitu loh. Itu Bapak Ibu, minumnya solar. Diperiksa psikologinya akan ketahuan. Terkait juga ada orang yang memang tipe kreator, tipe pemikir, tapi bukan pelaksana. Ada orang juga yang tipe pelaksana, bukan pemikir. Maka jenengan kalau belum tahu potensi orang ini, dia pemikir atau kreator atau pelaksana, maka salah menempatkan ke dalam ke dalam tim-tim kerja. Contoh, orang bukan tipe kreator, bukan tipe pemikir, bukan tipe inisiator, jenengan masukkan tim menyusun renstra, kagak jadi. Ya kan? Oh, dia memang bukan tipe itu.
Tapi kalau orang tipenya adalah inisiator, kreator, pemimpin, kreativitasnya bagus, masukkan tim menyusun retro, cepat mari. Tujuh, 9 gurunya berbeda, tapi dibuat secara tim, ya. Karena itu merupakan berhasil tidaknya tim teaching. Yang berikutnya saran saya, ini unik, belum ada tempat lain. Kalau jenengan mau, ya, apa itu change teacher, pertukaran guru di internal tim teaching. Misalkan guru biologi di Man 3 ini ada konten guru biologi, contoh aja. Ada 2. Oke, mana orangnya? Nggak ada. Oke, satu lagi. Oke, online. Bu, ngapunten. Dari mata pelajaran biologi yang paling jenengan kuasai apa? Tentang apa? Oke, pasti ada. Fisiologi manusia. Oke, itu yang paling keren. Mungkin satu orang lagi, anggap aja Bu Anita, yang paling jenengan kuasai biologi nomor reproduksi, misalkan. Jadi Pak, maksud saya change teacher tadi itu pertukaran tadi itu begini. Ketika kelasnya Bu Sinten jenengan, Bu Mahmuda ngajar kelas 10 misalkan, Bu Anita ngajar kelas 11. Gitu. Ketika nanti ketemu KD-nya tentang reproduksi kelas 10, biar yang masuk Bu Anita. Nanti akan keren dia, anak muda mendapatkan ilmu tentang reproduksi itu luar biasa. Tapi kelas 11, kelasnya Bu Anita, tentang nanti fisiologi, KD-nya tentang fisiologi, biar Bu Mahmuda yang masuk. Sama, ini pernah saya praktekkan saat di Gorontalo dulu di Mansa Jedidian. Guru kimia, guru biologi, guru fisika, guru seni. Kebetulan guru seninya saya sendiri. Ya kan gitu. Saya ini guru seni rupa, waktu itu namanya kesenian kan, masih kurikulum 2006 itu kan namanya kesenian, bukan seni budaya. Latar belakang saya adalah pelukis. Mata pelajaran kesenian saat itu ada materi seni lukis, ada materi seni suara, ada materi seni musik, ada materi seni tari. Oke? Saya ini nggak bisa main musik, seni musik nggak bisa.
Tapi ada materi tentang seni musik. Siapa yang ngajar? Ketika materinya tentang seni musik, ada namanya Pak Rustam Hari yang saya minta masuk di kelas saya ngajari musik. Tapi yang bertanggung jawab kelas itu tetap saya. Jadi jangan sampai saya pura-pura ngerti musik. Anak-anak nggak dapat ilmu apa-apa. Termasuk olahraga. Adik saya ngajar olahraga. Dia pemain sepak bola. Ya, dia pemain sepak bola dan pemain voli. Tapi nggak bisa renang. Adik saya itu ya renang ya ala kadarnya, yang penting nggak kelelep gitu aja. Ya, nggak kelelep. Tapi bukan jago renang. Padahal di olahraga itu ada KD tentang prakteknya, ada sepak bola, ada voli, ada basket, ada renang dan sebagainya. Ketika praktek tentang renang, bukan adik saya yang ngajar, tapi temannya yang jago renang. Bagaimana teknik renang yang bagus, dia yang ngajari. Itu kalau diterapkan di internal madrasah, maka guru siswa akan ketemu guru terhebat di madrasah itu. Orangnya namanya beda, tapi hebat di reproduksi, hebat di fisiologi. Kira-kira gitu, Pak. Silakan nanti kalau dipraktekkan 2-3 mata pelajaran yang siap, gitu ya, itu dicoba akan keren. Insya Allah akan keren. Itu yang saya sebut dengan change teacher, pertukaran guru di internal. Nah, syukur-syukur kalau bisa pertukaran guru di antar madrasah. Contoh misalkan nanti madrasah terpadu sini tukaran guru dengan madrasah terpadu yang ada di mana. Itu seminggu aja atau sebulan. Kenapa harus seminggu? Kalau pertukaran sehari namanya bukan pertukaran. Berkunjung sehari itu. Kenapa minimal 1 minggu? Program madrasah itu siklusnya 1 minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cuma Sabtu. Kalau berasrama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cuma Sabtu minggu, balik lagi Senin. Jadi kalau mengetahui program madrasah, 1 minggu itu harus nongkrong di madrasah itu. Nah, ya kan? Untuk bisa menangkap ruhnya madrasah itu paling tidak 1 bulan. Saya pernah pertukaran guru dulu, ya, pertukaran guru antara di Malang waktu masih di Malang, di Gorontalo dengan 4 Pondok Pinang. 1 bulan Pak. Guru bahasa Inggris dan matematika. Guru bahasa Inggris dengan jenjang yang sama-sama kelas 1, itu namanya masih 1 dan 3. Sama-sama kelas 10 sehingga guru sana pergi ke sini, guru sini pergi ke sana, menggantikan jamnya yang sudah ada di situ, enggak membingungkan lagi tata kelolanya. Itu karena gurunya begitu sama. Jangan sampai ada guru fikih dikirim yang datang guru matematik itu nanti bingung kacau. Jadi sama-sama. Kalau guru fikih ya sama-sama fikih. Kenapa dikirim fikih? Karena kita kepingin melihat tentang itu pembelajaran keagamaan. Ya kan? Guru matematik kita kepingin bagaimana di sana. Jadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke? Yang berikutnya kalau di tingkat MTS saya kepingin ada kita mencoba mengelompokkan siswa di kelas-kelas itu sesuai dengan bakat minatnya. Jadi semuanya akan menjadi kelas unggulan. Jangan sampai nanti ya kalau bisa tahun ajaran baru besok itu udah nggak ada lagi istilah kelas unggulan, kelas reguler. Kasihan yang dapat kelas reguler. Itu tekanan batin selama 3 tahun. Tahu nggak? Lagi masuk udah dimasukkan kelas reguler. Apa itu kelas reguler? Kelas biasa. Apa biasa? Kemampuanmu itu biasa wae, Cak. Gitu. Ini kelas unggulan. Waduh, anaknya pinter-pinter dulu. Akademik pinter. Ya wes, anak karena udah dicap biasa-biasa wae. Ya sudah nggak semangat belajar. Nah, oleh karena itu saran saya, anak petakan, kemudian bikin kelas semuanya jadi kelas unggulan sesuai dengan potensi anak. Contoh, anak yang punya bakat minat talenta riset, masukkan di kelas unggulan riset. Anak yang punya talenta di bidang sains, olimpiade, masuk kelas sains atau olimpiade. Anak yang punya talenta robotik, masukkan kelas nanti namanya kelas robotik. Yang bahasa asing juga begitu, yang olahraga juga begitu. Salah satunya di sini dua ya. Kenapa olahraga itu? Kelas seni. Ya kayak saya ini mau dimasukkan kelas sains, kelas riset, ya nggak menarik. Lewat saya memang dari sononya itu hati saya itu sudah senang ke seni. Gitu.
Jadi kalau saya ketemu dengan teman-teman satu kelas, entah seninya apa saja, sebenarnya seni itu mau lukis, mau kaligrafi, mau musik, mau tari itu sama, melatih kreativitas, melatih kelembutan rasa. Ya, itu masuk di kelas seni. Anak itu akan senang berada di situ. Wah, ini lingkunganku yang paling cocok di kelas seni. Maka nanti pengembangannya di situ adalah tentang seni, pengayaannya tentang seni, gitu loh. Ya, yang kelas olahraga nanti misalkan ya pengayaannya tentang olahraga. Ya, kelas tahfiz ya pengayaannya, penguatannya tahfiz Al-Qur'an gitu. Jadi semuanya menjadi kelas unggulan sesuai dengan potensi. Itu akan keren. Boleh dicoba di MI, di MTS juga dengan saya. Kalau aliyah misalkan begini, IPA 1. Kalau sekarang IPA 1 gimana cara ngaturnya di sini? IPA 1. SKS. Ya, SKS. Maksudnya IPA 1-nya itu kelompoknya gimana? Kan IPA sampai 5 kelas tuh. Oh iya. IPA 1, 2, 3, 4, 5. Ya? Oh, ya selama. Oke, berarti ada program di selama, ya. IPA 2 dari akademik gitu aja ya. Dari nilai-nilai yang kita bikin kuesioner sekarang itu kan pakai kamu bakat minatnya apa. Kemudian ketika sudah masuk di MAT ini, ya sudah ada dari sini. Anak yang tugi kesehatan, kedokteran dan sebagainya, nanti jenengan kumpulkan satu kelas pengayaan. Tapi untuk penguatan, ya pengayaannya biologi. Kita beri bekal mereka karena mereka nanti melanjutkan ke jurusan yang membutuhkan ilmu biologi. Anak yang kepingin farmasi, ya kepingin pertambangan, itu bukan biologi yang kita kuatkan, adalah ilmu kimia. Maka mata pelajaran kimia mendapatkan porsi lebih dibanding dengan fisika dan biologi. Kira-kira begitu. Kalau seperti itu nanti keren, Pak. Kita di samping mengembangkan potensi anak juga membekali anak lanjutkan perguruan tingginya. Kita coba, mulai tahun ajaran baru itu Merdeka. Coba aja ini, gitu loh. Ya, coba aja. Dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu kita harapkan nanti juga pengembangan kelas digital. Nah, kita harapkan ke depan madrasah ini juga pembelajaran berbasis digital. Saya yakin sudah semua ya di sini. Oke. Saya ada satu lagi Bapak Ibu, nanti ini aja terakhir ya, terkait dengan peningkatan prestasi siswa. Kalau pada saat masih ada UN, ujian nasional, prestasi lembaga itu bisa dilihat ada di ranking berapa dia hasil UN. Biasanya gitu ya, baik MTS maupun aliyah. Kan gitu. Nah sekarang itu ujian nasional sudah diganti asesmen. Nanti insya Allah Pak Sokar akan cerita tentang asesmen, gitu. Nah prestasi madrasah sekarang ini diraih oleh prestasi individu maupun kelompok siswa. Prestasi madrasah itu akan punya prestasi dikenal kalau ya anak-anak mengikuti kompetisi. Salah satunya gitu loh ya. Tadi terkait dengan pembelajaran kurikulum sudah selesai. Sekarang untuk peningkatan prestasi siswa yang saya bahas. Jangan sampai dikatakan kalau begitu pembelajarannya nanti di gini dong Pak, enggak. Pembelajaran sudah selesai. Saya cerita tadi. Sekarang terkait dengan peningkatan prestasi. Maka Bapak Ibu buatlah, karena ini madrasah akademik, gitu. Buat tim olimpiade atau tim bidang studi. Klub-klub olimpiade atau klub bidang studi. Anak yang punya talenta untuk pengembangan risetnya, buat klub riset. Klub riset itu maksudnya apa? Dia mempelajari riset di atas daripada KD pembelajaran riset. Ya kan? Kira-kira begitu. Di luar kelas riset ada anak yang memang 5, gitu kan ya. 3, 4, 5 punya talenta luar biasa, jangan buatkan klub
dan dibimbing secara khusus. Anak yang punya talenta di bidang sains, walaupun tadi kelasnya kelas sains, tapi tidak semua anak talentanya luar biasa. Anak yang luar biasa di bidang sains tadi, entah 5 atau sampai 10 anak, dengan buatkan klub Olimpiade Sains. Jadi nanti kalau itu dibimbing secara rutin, seminggu sekali, mungkin 2 jam pelajaran pada satu atau apa, monggo silakan diatur. Itu nanti ketika ada kompetisi-kompetisi akan luar biasa, kita tinggal ngirim saja itu anak-anak itu, kira-kira begitu. Tapi kalau tidak kalah penting, Bapak Ibu sering mengikuti kompetisi baik tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional seperti yang kita sudah lakukan, dan tidak kalah penting ada TC Training Center ketika mau kompetisi. Saya sedang bercerita, madrasah-madrasah atau sekolah yang rata-rata punya prestasi-prestasi internasional di bidang tertentu, pembinaannya memang ya sesuai dengan potensi anaknya, itu bukan simsalabim, bukan instan, tapi memang betul-betul dibina secara berkelanjutan, terencana dengan baik, dan juga ada training center atau pemusatan latihan ketika mau kompetisi. Salah satunya ketika anak-anak misalkan mau bertanding tingkat nasional, ada yang 1 minggu anak itu free, tidak ikut pembelajaran di kelas, dia di TC saja. Karena rata-rata anak itu kan pasti anak hebat gitu loh. Nah, belajar mata pelajaran lainnya lewat modul saja. Apalagi sudah SKS itu lewat OKBM saja. TC. Nah, anak-anak ini biar menyiapkan diri dengan baik, insya Allah nanti ketika berkompetisi dia akan bisa lulus. Ya, ini sharing saya, masih banyak, nanti silakan dipelajari yang lain. Saya kasihkan nanti ya ke Pak Kepala bagaimana pengembangan risetnya dan sebagainya. Itu ada di PowerPoint saya. Ya, sudah jam 11:30. Insya Allah Pak Sokar, selanjutnya saya sampaikan untuk sharing terkait dengan asesmen. Ya, Bapak Ibu punya wawasan yang sama. Apa itu asesmen, baik itu AKM Kemdikbud maupun AKMI yang di Kementerian Agama. Ya, terima kasih dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Sebelum saya sampaikan ke tempat pakai ini, sebelum saya silakan Pak Sofar, mungkin sedikit saya menggarisbawahi. Insya Allah kami yakin di benak Bapak Ibu kemudian terpikir langkah apa yang harus dilakukan sebagai madrasah terpadu. Jadi itu yang ingin kami sampaikan. Nanti kita akan ngobrol sendiri seperti yang disampaikan Pak Wati, buatlah jangan nanti bingung. Saya sempat sharing waktu itu dengan Pak Wan bagaimana menyamakan visi, menyamakan misi, menyamakan hati, menyamakan niat. Jadi sudah tidak bingung lagi. Arab sholat positif sampun, Arab lewat lewat ini udah. Itu saya yakin semuanya sudah terpikir, dan mohon setelah ini Bapak Ibu setelah Lebaran masing-masing membuat kelompok tim khusus yang nanti akan raker terpadu. Ini sudah menjadi amanah dari Pak Kakak untuk disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Dan sedikit lagi, saya sepakat dengan Pak Wati tadi dikatakan bahwa semua mempunyai kompetensi. Saya sering guyon, jangan sampai pensiun ini dari konsumsi yang seksi konsumsi ini nanti disebut busenek. Gitu. Karena padahal mungkin beliau punya potensi yang lebih. Apa yang potensinya di kurikulum di lapangan itu tidak hanya 1-2 orang. Artinya nanti gantian cek mikir ini. Orang tekan pensiun kayak seksi, baru staf humas. Tekan pensiun kayak bagian sarana benda genteng. Akhirnya yang lainnya tidak mempunyai kesempatan untuk mengembangkan. Jadilah tim. Jadi orang-orang yang mempunyai kompetensi dan yang sama itu jadi penting. Kemudian kita nanti yang jadi leadernya siapa, kemudian staffnya siapa, sehingga semuanya berkembang dengan baik potensi SDM-nya. Itu nanti saya ada soal lagi.
termasuk tadi disampaikan kolaborasi. Sedikit saya mungkin yang pernah melakukan di Manduan Jogja itu sudah bertahun-tahun dengan almarhumah Budina, karena beliau adalah ahli sastra. Saya fokusnya di tata bahasa. Jadi di kelas 10, 11, 12 yang tanggung jawab sebenarnya kelas 12 saya, Budina di kelas 11, tapi ngajarnya saya kelas tata bahasa kelas 11 12, Budina sastra kelas 11 12, meskipun jamnya itu di jam saya ke Budina. Barangkali karena agak berbeda gitu. Dan satu lagi sama dengan Pak Wadi. Kalau saya masuk madrasah pertama kali setelah mendapatkan SK CPNS, baru masuk madrasah. Jadi semoga ini tidak mengurangi. Insya Allah kita sama-sama orang yang sangat, istilah Pak Wadi, getih kalau untuk madrasah. Itu, dan ini saya yakin ini luar biasa. Semuanya monggo ini saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Sofar untuk menyampaikan gambaran tentang asesmen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kasih Kurikulum Kepala Sekolah saya Bapak Dr. Suwati, yang saya hormati Ibu Kasih Kursis, yang saya bilang misalnya luar biasa. Dan ini di Jogja sudah banyak ini lihat di Facebook, dan itu sering bertemu dengan beliau sejak beberapa tahun yang kepala dua Sleman, Pulau Bogor yang dulu kepala menjawab. Kemudian yang saya hormati pula kepala Mandiri Sleman, kepala MTS Imam Sleman, dan kepala Unisar Sleman, dan kepala Ibu Guru serta Perdana Komisi Kayaan yang saya hormati. Insya Allah berkah Ramadan kita bisa diberikan kesempatan untuk bertemu, sehingga mudah-mudahan pertemuan ini akan membawa kemanfaatan bagi masyarakat kita di malam ini. Salawat dan salam mudah-mudahan diaturkan pada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah tidak lebih dari 20 menit umum saja. Kemudian nanti kalau suatu saat ini diskusi dan nanti insya Allah materi ini akan kami secara kepala dan mungkin bisa dikembangkan dalam setiap diskusi atau forum kecil dalam rangka membangun masyarakat. Intinya untuk sebagaimana yang disampaikan oleh beliau Pak Hasim bahwa sejak tahun kemarin diadakan UN, kemudian sekarang muncul ada istilah AKM dan AKI, perbedaannya apa? Kemudian bagaimana dia kita menghadapinya. Ini yang paling penting. Bagaimana proses itu pembelajarannya, sehingga bagaimana untuk ke depan menjadi kita betul-betul bisa mengerti harapan dari pendidikan dan pengalaman biasa pada waktu. Jadi dengan diberlakukannya masa depan pendidikan baik di mana khususnya dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan itu berbasis pada pengembangan aktivis itu, maka ada pembagian pembagian kewenangan. Kalau penilaian termasuk ujian itu diserahkan kepada satuan pendidikan. Jadi pemerintah tidak akan melaksanakan karena semua diserahkan ke satuan pendidikan. Mulai dari penilaian harian, semester sampai penilaian akhir. Jadi pemerintah tidak akan melakukan penilaian. Pemerintah itu akan melakukan sebagai kendali mutu dan standarisasi pendidikan akan melaksanakan namanya AKM tersebut, AKMI kalau di kementerian. Bedanya kalau penilaian yang satu kita lakukan dari pada masa lalu itu penilaiannya berbasis konten. Karena itu maka jenis mata ujiannya pun sesuai dengan mata pelajaran karena berbasis konten. Misalnya ada UN biologi, UN kalau di MTS IPA, kalau di MI ada UN matematika bahasa Indonesia IPA
40. Nah, itu karena penilaiannya berbasis materi atau meter base. Nah, sekarang itu diserahkan kepada satuan pendidikan. Untuk apa? Untuk menentukan tingkat kenaikan atau lulusan dari peserta didik. Nah, sedangkan pemerintah sekarang membangunnya assessment. Tujuannya apa dengan penilaian? Kalau misalnya dari konten, tapi kalau assessment itu berbasis konteks dan internet. Tujuannya di situ. Karena itu jangan pernah berharap KKM itu akan muncul data prestasi individu, bukan. Tapi AKMI itu akan muncul gambaran potret pelaksanaan pembelajaran selama ini. Jadi jangan pernah berpikir akan memasukkan kelas untuk mempersiapkan anak-anak mengikuti AKMI. Membeli buku tentang AKMI tidak akan pernah berhasil karena bukan itu prosesnya. Jadi seandainya muncul terbit buku siap menghadapi KKM dan AKMI, Bapak Ibu tidak akan pernah itu bermanfaat kira-kira. Saya memastikan itu. Oke ya. Sebenarnya saya sebagai tim koordinator di KKM, nanti AKMI, jadi terlibat AKMI sejak tahun kemarin. Nah, ini tahun kedua. Dan untuk pelaksanaan sebenarnya saya bagaimana sih untuk mengembangkan, mempersiapkan proses-proses yang harus dilakukan oleh masyarakat dengan penelitian terbitanya regulasi baru tentang pelaksanaan. Nah, untuk tahun ini adalah akan dilakukan untuk MI. Sedangkan untuk MTS dan MA baru akan dilakukan uji validitas. Nanti sampling, Pak. Tidak tahu apakah Bapak Ibu sudah diminta data untuk itu sebagai piloting project atau uji coba validitas. Ini untuk MTS dan MA tahun ini validitas. Tapi untuk MI sudah mulai pelaksanaan. Sedangkan untuk tahun 2022 serentak MI MTS akan dilaksanakan pelaksanaan real dan uji validitas. Itu ya informasi yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana persiapan berdasar dalam mengembangkan itu? Karena tadi sudah kami sampaikan bahwa assessment itu berbasis konteks, berbasis literasi, bukan berbasis materi. Maka kalau ada Bapak Ibu beranggapan bahwa ini materinya numerasi, untuk asesmennya pertama materi untuk literasi numerasi. Berarti ini guru matematika dong. Saya bukan guru matematika, berarti nggak pakai dong. Bukan itu, karena bukan berbasis konten. Bukan berbasis konten, tapi berbasis konteks. Nah, kemudian yang kedua, artinya Pak, guru mata pelajaran lain fungsinya di mana? Nah, dari itu maka apa yang harus disiapkan oleh satuan pendidikan atau madrasah? Dialogis, jika tadi belum bisa dialogis, mungkin suatu saat kita bisa buat Zoom meeting bersama, desa terpadu dengan narasumber beliau bertiga, nanti akan kita lebih mudah untuk menjalankan apa misi kita bersama untuk menjadi madrasah terpadu yang hebat dan bermartabat, insyaallah. Amin. Nanti ya, juga Bapak Ibu, waktu kita untuk sharing-sharing hari ini pada seluruh yang sudah hadir. Terima kasih Bapak Arsoyo, Pak Dianto dan tim dari MTS NA dan Desa Sleman telah berada di sini. Terima kasih juga pada Bapak Ibu yang mengikuti Zoom meeting di tempat masing-masing. Mudah-mudahan acara ini menginspirasi kita, kemudian juga bisa menuntut kita untuk bisa berkarya, memberikan tambahan kualitas mutu di madrasah kita masing-masing. Mari kita akhiri pertemuan ini, Bapak Ibu sekalian, dengan bersama-sama membaca tahmid dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima
Terima kasih. Saya mendoakan acara ini sudah ada salah kata yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.